Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali di Ewa Channel yang membahas seputar info-info di bidang sejarah, budaya, dan mungkin juga informasi lain yang seringkali dianggap tidak penting, namun bagi saya itu penting. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat subscriber. Ya, pertanyaannya seperti ini. Kurang lebih mempertanyakan pamali. Tolong direview pamalinya menjual benda pusaka. Ini memang saya rasa cukup penting juga dibahas, karena saya juga sering mendengar ungkapan demikian. Nah, ini untuk mengatakan benar atau tidak, ini memang butuh diberi penjelasan. Yang pertama, saya bagi dua. Benda-benda pusaka itu, seperti badik keris itu, memang tidak digunakan istilah jual, tapi mahar. Kenapa? Apa perbedaan mahar dan jual? Di situ ada. Supaya lebih sederhana saja. Terkadang ilmu itu, misalnya ilmu ya, seseorang menerima ilmu dari gurunya, kemudian di situ ada syarat mahar, yaitu karena satu alasan, dan itu sebenarnya karena ilmu itu tak ternilai. Berbeda halnya kalau kita datang ke warung makan, ya biasanya harganya sudah jelas. Setelah kita beli itu menjadi hak sepenuhnya. Nah, berbeda dengan sifat barang-barang yang dimaharkan, itu seringkali ada keterkaitan dengan si pemilik yang memberikan benda tersebut. Sama halnya dengan pernikahan. Sekalipun wanita itu sudah menjadi istri seorang laki-laki, tapi tetap ada hak miliknya itu terbatas. Beda dengan sesuatu yang dijual. Hak miliknya masih melibatkan ke orang tua, atau bahkan hak dari diri wanita itu sendiri. Nah, jadi itu dulu perbedaan antara istilah mahar dan jual beli. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah boleh sekalipun dimaharkan, apakah boleh? Nah, ini sebenarnya relatif, tergantung kesepakatan yang mewariskan dan diwarisi benda pusaka ini. Ini misalnya benda ini dari orang tua saya. Kemudian orang tua saya berpesan kepada saya, tolong jaga benda ini, apapun yang terjadi jangan pernah dijual atau diberikan kepada orang lain. Nah, ketika benda ini kemudian saya jual, nah itulah unsur yang dimaksud saudara yang berkomentar pamalinya. Masalahnya adalah kita mengkhianati amanah dari orang tua kita. Terlepas dari bagaimana hukum dari sisi Allah, tapi kita telah mengkhianati amanah. Nah, berbeda cerita jika benda ini saya dapatkan dari orang lain, ataupun dari orang tua, tapi orang tua saya punya banyak, punya puluhan, terus memberikan kepada saya, ini untuk kamu, silahkan kamu pergunakan seperlunya, misalnya terserah kamu mau apakan. Maka di situ tidak ada saya mau jual atau apapun, sesuai kebutuhan, itu tidak ada masalah. Jadi kalau pertanyaannya pamalinya menjual pusaka, yang pertama yang perlu dipertegas adalah kata jual tidak lazim digunakan. Yang biasa digunakan adalah
istilah mahar. Nah, yang berikutnya, sekalipun dimaharkan, akan menjadi masalah jika benda itu adalah amanah yang diamanahkan kepada kita, baik dari orang tua, dari kawan, atau dari guru, yang mengamanahkan bahwa tolong benda ini dijaga, jangan dijual, dimaharkan, atau apapun namanya, dipindah tangankan. Jadi sebatas pamalinya sih sebenarnya bukan tidak boleh. Kalau semua dilarang diperjualbelikan, maka akan menjadi masalah, karena salah satu sumber mata pencaharian empu juga di sini. Jadi sekali lagi, menurut saya pribadi, seperti yang saya jelaskan, boleh atau tidaknya kita maharkan atau diperjualbelikan, itu tergantung situasi dan kondisinya, tergantung kesepakatan antara yang mewariskan dan diwarisi. Jadi sekian, saya rasa cukup. Jika ada yang menurut teman-teman yang menonton ada hal menarik untuk dibahas, mohon komentar supaya bisa menjadi bahan untuk saya mencari referensi untuk pembahasan itu. Dan sekali lagi, mohon dukungannya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, karena itu adalah salah satu penyemangat kami. Tolong share di media sosial kalian agar lebih banyak lagi yang subscribe, yang nonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.